Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan telah memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini, menikmati hari yang baru dengan napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Jangan lupakan status kita. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang status. Saat ini semua orang hampir mengejar yang namanya status. Hampir semua orang pengen mengupdate bagaimana statusnya sekarang. Itu sebabnya kalau di media sosial Facebook atau Instagram, banyak orang memperbaharui statusnya atau ingin mengupdate bagaimana statusnya sekarang. Tidak hanya status terkait menikah atau belum menikah, bekerja atau belum bekerja, tetapi situasi keadaan yang terus-menerus diperbaharui dengan status yang dia alami saat itu. Ibu bapak saudara terkasih, berbicara tentang status yang saya hubungkan dengan nats khotbah pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang telah ditebus oleh Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Hal ini dikatakan dalam nats ini, ingatlah semuanya ini. Ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yakni mereka melakukan suatu kebodohan dengan pemujaan patung. Mereka membuat dewa atau Allah dari kayu menjadi sebuah patung dan mengatakan bahwa itulah Allah mereka yang mereka sembah, yang mereka puja, sehingga ini mendukakan hati Allah. Sudah sangat jelas dalam titah ke-10 titah bagaimana salah satu titah mengatakan bahwa dia ada Allah yang cemburu dan dia tidak menginginkan ada Allah lain selain dia. Itu sudah diingatkan dan diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu bahwa mereka sebagai bangsa yang dimana Allah sebagai pemimpinnya melalui Musa, di mana telah terjadi pemerintahan teokrasi pada saat itu, sangat jelas bahwa Allah yang memerintah mereka dan status mereka sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai bangsa di mana Allah lah yang menjadi tuannya. Ibu bapak saudara terkasih, bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan status mereka. Di sini disebutkan hai Yakub, dan juga engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Bagaimana Allah membentuk mereka? Bagaimana mungkin mereka sebagai umat yang dibentuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, mereka kemudian memuja patung yang dibuat dari kayu-kayu. Dan ini sangat mendukakan hati Allah. Diingatkan lagi status mereka bahwa mereka adalah hambaku, hai Israel. Mereka diingatkan sebagai keturunan Yakub. Dan Yakub yang arti nama awalnya adalah menipu, kemudian dirubah, dipilih oleh Allah dalam pergulatan dengan Allah. Ketika dia berada di Betel, menjadi namanya menjadi Israel, sebagai bangsa pilihan, sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Dan ini diingatkan statusnya kepada keturunan Yakub, kepada keturunan Israel yang pada saat itu berada di pembuangan Babel. Lalu diingatkan kembali, engkau tidak akan kulupakan. Bagaimana Allah tidak melupakan mereka? Mereka merasa dilupakan karena apa? Saat itu mereka sedang berada di pembuangan. Tetapi Allah mengingatkan, akan tiba waktunya 70 tahun. Allah akan mengembalikan mereka ke tanah leluhur mereka, ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Dan mereka akan kembali berada di tanah yang memang menjadi milik pusaka mereka. Ibu bapak saudara terkasih, pentingnya status dalam hidup kita memang benar. Tetapi status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Marcus Tullius, di dalam majikan ada seorang hamba, di dalam hamba ada seorang tuan. Lalu John Dryden, penyair Inggris, berkata,
Dia yang mempercayakan rahasia kepada seorang hamba, menjadikannya tuannya. Tuhan telah memilih kita, walaupun kita hamba, Dia percayakan rahasia keselamatan sebagai penebus, sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia percayakan rahasianya kepada kita, yakni Dia akan memulihkan dan Dia akan menebus dan membebaskan kita. Karena itu, mari kita ingat terus status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba yang sudah ditebus dan dibebaskannya. Tuhan tahu menempatkan kita sebagaimana mestinya. Mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mari tetap terhubung dengan Tuhan, karena Dia yang senantiasa memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk status kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-Mu yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.